Siap, gerak. Lagi. Kemarin selesai tentang masalah awal. Nah sekarang kita masuk lagi dengan materi baru, yaitu tentang masalah kitab-kitabnya Allah. Apa aja kitab Allah? Pertama apa? Dua, satu, tiga. Itu mau sudah paham tentang masalah ini. Saya awal kali itu sudah tahu yang bahwa tentang masalah kitab itu yang wajib diketahui ada 4. Ya, ya betul. Ya. Pertanyaan lagi, Al-Quran kepada siapa? Kemudian Zabur kepada siapa? Injil. Nah, kalau misalnya ini sudah kita ketahui, nah apa kabar tentang mushaf itu? Apakah kita sudah tahu Injil apa? Apakah kita sudah tahu kitab itu apa? Ataukah persamaan keduanya itu ada? Ataukah beda keduanya ini? Nanti akan kita bahas. Nah, tapi sebelumnya, Ibu akan kasih nampak dengan video sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajari iman dan manusia, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah, kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada. Nah, dari video tadi, Ibu mau tanyakan sama kalian, kira-kira yang dibahas di dalam video itu apa? Tentang masalah apa? Tentang masalah kitab. Di situ juga ada disebutkan tadi kan tentang masalah jumlah kitab ternyata ada 104, tapi yang wajib kita ketahui ada 4. Nah, nanti itu kita akan bahas 100 ini apa ya sebutannya? Apakah surah atau sebutannya itu menjadi ya? Nah, sekarang yang ingin aku sampaikan sama kalian itu begini, tentang masalah Al-Quran kan salah satu kitab suci Al-Quran, salah satu kitab suci yang wajib kita imani. Pernahkah disapa setiap harinya atau lebih sering disapa hampir daripada Al-Qurannya? Sudah pasti iya, ya kan? Ya. Nilai ibadah ketika membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Bahkan Ustaz Hidayat itu pernah sampaikan bahwa sebenarnya cara yang paling mudah untuk masuk surga adalah dengan membaca Al-Quran. Karena kenapa? Ketika pas waktu kita baca Al-Quran, satu hurufnya saja itu bernilai 10 kebaikan. Kalikan saja berapa huruf setiap hari yang kita baca. Itu satu ayat. One day, one ayat. Jadi generasi sekarang nih, perbanyak baca Al-Quran. Karena kenapa? Ternyata terdapat kebaikan yang banyak dalam baca Al-Quran. Kita sampaikan sekarang tentang masa tujuan dari pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian kitab dan suhuf serta jumlah yang diterima. Yang ketiga, menguraikan isi kandungan kitab Allah dan bahasa yang digunakannya. Nah, tentang masalah kitab suci sama samawi sama arti. Ternyata kalau mau dikategorikan itu ada 2, yaitu kitab suci samawi sama kitab suci arti. Mendapatkan lembaran-lembaran yang belum dibuka itu sebenarnya suhuf. Nah, sekarang Ibu minta kalian duduk per kelompok sesuai yang kelompok yang kita atur di pertemuan pertama kemarin, yaitu 4 kelompok. Silakan atur duduknya berdasarkan 4 kelompok. Nanti Ibu akan bagikan, yaitu ada kelompok Taurat, kelompok Zabur, kelompok Al-Quran, kelompok Injil. Ya, segera sekarang bentuk kelompoknya, cepat. Di tangan itu sekarang ada AKBD sama bahan. Silahkan nanti kalian pahami, kemudian kalian baca instruksi yang ada di AKBD-nya. Ya, ini bahannya. Ini kelompoknya. Kelompok berapa jam? Kelompok 2 berarti Taurat. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok. Oke, kelompok 3 mana? Kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 Injil, ini bahannya.
kalian terima masing-masing. Bahan juga sudah ada masing-masing. Nah sekarang silakan baca dari bahan itu, kemudian tulis di APPD-nya soal 5 buah. Dan kemudian tuliskan kembali di kertas nanti, kemudian gulungkan. Dan itu nanti kalian kumpulkan sama ibu. Baru setelah itu kita mulai permainan. Ya, paham? Segera buat. Terus lagi ya namanya. Rekomendasi tulis. Iya, soal yang sudah itu. Yang itu nanti kumpulkan. Yang dari dulu itu kumpulkan apa itu? Iya. Iya. Sudah siap? Kalau sudah siap, soalnya dikumpulkan sama ibu, kemudian kita masukin ke dalam botol buah dan baru kita mulai permainan. Siap, silakan. Oke. Oke. Ya, 2 kelompok lagi. Kelompok sama kelompok 1. Perhatikan yang Bapak tulis itu sudah ada papan skor. Jadi skor Sabur, Laura, India, sama Turan. Nah sekarang kita mulai permainannya. Aku minta kelompok 1 tunjuk kelompok 4. Siapa yang perwakilan kelompoknya berlebih? Cepat, siapa? Siapa? Tunjuk terus. Cepat. Oke, bangun, bangun. Oke, bangun. Kelompok 1 siapa? Cepat. Muhid, Makmur. Nah, ini kelompok ini tunjuk kelompok ini 1 siapa? Setiap kelompok sudah dipilih dari kelompoknya masing-masing tadi. Nah sekarang pilih 1 kemudian kasih. Oke, udah dapat 4 soal. Siapa yang bisa baca sebentar? Nah coba dengarkan saya bilang. Lala nanti akan membacakan soal. Setiap kalian tahu jawabannya, cuci tangan, kemudian jawab. Dengar. Siapa yang cepat jawab. Perhatikan untuk setiap kelompok. Kalau kalian ketahuan memberi jawaban, berarti kelompoknya minus 50. Ada dengar? Ada. Oke, silakan. Dimulai soal yang pertama. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Surah yang diturunkan di Mekah. Oke, 1 untuk kelompok 2. Dimaksud dengan surah Madinah? Surah yang diturunkan di Madinah. Di Madinah. Oke, 1. Surah yang ketiga, rasa kiti pada kitab Zabur diberikan kepada Nabi. 100 lagi. Apa yang dimaksud dengan kitab suci Ardi? Oke. Aduh. Soal yang pertama, kakak bacakan dulu. Siapa sahabat yang bertanya kepada Rasul tentang jumlah Oke, Lala. Abu Zar? Abu Zar, 100 untuk kelompok. Ya, kita Injil. Oke. Bahasa Surani yang digunakan pada kitab Oke, Messi. Injil. Injil. Oke, 100. Contoh kitab suci Ardi dijelaskan. Kitab suci Ardi itu yang berasal dari pemikiran ulama, contohnya kayak Awamel, kitab riwayat Nabi. Torah, 100. Nah, dan apa lagi? Kitab sebagai penyempurna ajaran Nabi Musa. Messi. Untuk Bani Israel.
Boleh sangat. Berapa jumlah suhuf dan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi? Oke, ya. Berapa dah? 4. Kamu sampai ke apa? Ini. Gaca. Oke. Yang kedua, Ah, pengertian asbabul wurud. asal urut lagi. Dapat dalamnya hadis. Yang ketiga, pengertian Quran secara bahasa adalah jelaskan. 3, 2, 1. Nggak tahu. Iman secara bahasa apa? Dan memang percaya. Ya, ada. Lanjut soalin. Kalau nomor keempat, Nabi yang menerima kitab Injil adalah Nabi. Menerima kitab ini. 3, 2, 1. Permainan tentang masalah Al-Quran sebagai pedoman hidup, iman kepada cita-cita Allah pada selesai ini perolehan ini maksimal ya. Al-Quran kelompok 3, 300, kelompok 2, 4, 500, kelompok 500. Kemenangan PK, kelompok 1. Dan selesai. Dari hasil diskusi kalian tadi, kalian menganalisis materi itu. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan tentang materi ini? Kakak? Di setiap kitab-kitab yang diturunkan Allah itu mempunyai sisi kandungan yang berbeda. Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab yang lain. Dan selesai. Sudah melakukan permainan tadi, perasaannya gimana? Senang. Dan ibu harap bukan hanya sekedar diam ya, tapi ini betul-betul dipahami seperti apa, karena apa, beriman kepada kita itu beriman yang Tiga. Ya, tentang masalah permainan sudah selesai. Karena permainan tadi kan juga banyak soal ya. Yang rasa itu kalian pasti sudah bisa mengerjakan soal dengan secara cepat. Sekarang sama itu sudah ada soal jawab cepat. Dah, jangan buka dulu. Jangan buka dulu. Gini dulu. Tahu. Coba dibuka sekarang. Jawab cepat. Nah, silakan jawab cepat. Jawab cepat. 5 yang pertama akan berdiskusi. Ya, ada yang siap? Ya. Jawab cepat, siapa? Oke, yang pertama. Sudah. Nasyira. 1, 2, oke. Dekat 3. 4. Kita sudah melakukan ujian, latihan ini juga sudah selesai. Perasaan tadi kalian pernah bertanya bahwa senang karena kenapa main game hari ini gitu ya. Nah, yang ingin bertanyakan sekarang kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa sampaikan? Di setiap ayat yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran itu pasti ada tujuannya masing-masing. Itu namanya itu asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Oh ya. Sebab kitab dan suhuf itu ternyata ada 104 Ya. tempat yang wajib kita imani dan 10-nya adalah suhuf. Dan diturunkan kepada yang pertama Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Itu yang suhufnya. Yang Oke. suhuf. Dah, sudah disimpulkan juga sama kawan kalian. Saya tambahkan sedikit adalah jangan lupa ya, sudah kita ketahui tentang masalah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil sama kitab Al-Quran, yang terutama Al-Quran ini kan kitabnya umat Islam, ya kan, yang sudah diwahyukan kepada Nabi Muhammad nabinya kita. Jadi dari sekarang kita harus mengetahui perjuangan luar biasa sampai mengumpulkan Al-Quran itu nggak mudah. Harus sebagai pedoman hidup, dan betul-betul menjadi pedoman hidup apabila betul kita percaya di dalamnya semua
yang kita perlukan itu ada. Makanya sebutan itu terkadang Al-Quran itu sering dikatakan sebagai Al-Huda, Al-Furqan, Al-Shifa sebagai obat. Karena kenapa apapun yang kita cari itu ada di dalam Al-Quran. Jadi diharapkan sekarang sama kalian sudah mengetahui yang bahwa beriman kepada kita Allah itu beriman itu juga. Ditambah lagi misalnya Al-Quran sebagai Al-Qurannya kitabnya kita masih ada di sana. Tidak perlu misalnya permintaan itu sampai banyak sekali dalam satu hari enggak. Tapi usahakan tetap dalam satu hari tetap baca. Walaupun sekedar Al-Fatihah. Ya, untuk dari sekarang ini yang bisa Ibu sampaikan sama mereka. Pembelajaran kita sekarang sudah selesai. Nah, Ibu harapkan nih apa yang kita pelajari hari ini harus diterapkan ya, bukan hanya sekedar mendapat nilai 100. Yang diinginkan dari pembelajaran kita hari ini adalah di mana kita sebagai muslim dan muslimah menerapkan apa-apa yang sudah kita pelajari tentang masalah agama Islam, terutama masalah Al-Quran ini. Nah, pertemuan minggu depan, insya Allah nanti kita akan mulai dengan bab baru. Nah, kalau untuk tugas, Ibu rasa tidak ada yang berikan sama kalian karena kita pun sudah tadi menjawab soal dan dibanding dengan permainan. Ibu harap semoga pertemuan hari ini menyenangkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat bagi kalian. Dan sama-sama kita ucapkan alhamdulillah.